Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama dosen yang selalu membimbing kita. Semoga selalu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait permasalahan atau sistem peradilan yang ada di Yordania itu seperti apa. Sebelum kita beralih ke sistem peradilan seperti apa, mungkin saya akan mengulas sedikit sejarah ya, atau gambaran singkat tentang di negara Yordania itu. Nah, di Yordania itu merupakan negara yang baru diakui kemerdekaannya pada tahun 1946. Nah, sebelumnya masih bernama Transjordania dan sebutan negara diganti menjadi Yordania itu pada tahun 1949. Sebelum merdeka, Yordania merupakan bagian dari teritorial kerajaan yang bernama Ottomani, ya, yang akhirnya pada akhir setelah Perang Dunia ke-1, wilayah itu bagian ini sempat menjadi suatu wilayah kontrol dari Perancis dan Inggris, yang dimana bagian wilayah dari Sungai Jordan ke arah timur berada di wilayah kontrol Inggris sampai ke wilayah Palestina, dan di bagian barat itu dikuasai oleh Sungai Jordan. Sebagaimana negara Arab lainnya, berdirinya negara Yordania itu juga dikenal dengan sebutan yang pertama itu Al-Mamlaka Al-Urduniyah Al-Hasimiyah. Dilepas dari politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah pasca runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah. Dan Perang Dunia ke-1, Yordania sebelumnya dikenal dengan Transjordania merupakan bagian dari kerajaan Arab Syria, Inggris, dan Perancis. Nah, kemudian bersepakat untuk saling membagi daerah. Syria berada di bawah pengaruh Prancis, sementara Inggris mendapat bagian Transjordania berdasarkan keperluan San Remo. Nah, lanjut. Abdullah menjadi pemimpin Transjordania setelah ditunjuk oleh Sekretaris Kolonial Inggris saat itu, Winston Churchill, yang dikukuhkan pada 1 April 1921. Nah, dengan subsidi dari Inggris yang memberikan subsidi 100.000 pound sterling setiap tahun pada tahun 1920-an dan meningkat menjadi 200.000 pound sterling pada tahun 1940-an. Nah, Inggris kemudian memberikan hadiah kemerdekaannya kepada Yordania pada 22 Maret 1946. Namun jelas pemberian hadiah kemerdekaan ini hanyalah akal-akalan semata. Inggris hanya untuk tetap mempertahankan pembanyahan di dunia Islam. Inggris tentu ingin agar penguasaan di Yordania ini tetap ada, karena itu berdasarkan perjanjian aliansi di London pada saat itu tanggal 26 Maret 1946, Inggris memberikan kemerdekaan dengan pola yang sama dengan perjanjian Inggris dan Irak. Dengan perjanjian inilah Inggris mengakui kemerdekaan Transjordania, menyetujui perwakilan diplomatik, sanggup memberikan subsidi kepada Legiun Arab, dan berusaha mempertahankan Emirat dari pihak luar. Sebagai imbalannya, Inggris berhak menempatkan tentaranya di wilayah Transjordania menggunakan fasilitas komunikasinya, melatih angkatan perang Abdullah. Kedua negara setuju dengan konsultasi penuh dan terbuka dalam segala urusan politik luar negeri yang bisa mempengaruhi kepentingan bersama mereka. Ya, sejarah dan setelah itu praktek pemerintahan hukum keluarganya itu pada tahun 1917. Yordania itu memperlakukan The Ottoman Law of Family Rights sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1951. Namun menurut catatan yang alami, sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Yordania pernah memperlakukan Qanun al-Hukuk al-Ilah al-Urduniyah nomor 26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 92 tahun 1991 juga, maka semua undang-undang terdahulu sudah terhapuskan. Baik, Undang-Undang Nomor 92 tahun 1991 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab.
Konon undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917 bagi dari strukturnya maupun aturan rinciannya. Kemudian undang-undang ini diperbaharui dengan undang-undang yang lebih lengkap dengan lahirnya Law of Personal Status atau yang lebih dikenal dengan istilah Konun Al-Ahwal Al-Syakhsiyah nomor 61 tahun 1976. Sebelum lahirnya Kodi, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania ini. Ya, mungkin itu sekilas jadi segera dan sebagainya. Mungkin sekarang akan kita beralih terhadap peradilannya, itu saya kembalikan layar saya. Baik, kita lanjut. Peradilan di Yordania ya. Ya, di sana itu kita kenal namanya ada yang dia mempunyai dua jenis Mahkamah Agung. Yang pertama ada namanya Mahkamah Agung Umum, yang kedua Mahkamah Agung Syariah. Nah, mahkamah atau peradilan di sana itu tidak, kedua lembaga ini itu peradilan Yordania itu independen ya, tidak tunduk dan pengawasan pemerintahan, akan tetapi dia itu lebih langsung bertanggung jawab kepada kerajaan sebagaimana ditegaskan juga dalam konstitusi perubahan Yordania tahun 2011. Jenis peradilan. Nah, di Yordania itu majelis jenis peradilannya yang pertama itu ada namanya peradilan sipil dan peradilan agama. Dan juga peradilan istimewa. Nah, peradilan sipil itu biasa membahas tentang sipil, kalau agama ya lebih tentang pernikahan dan sebagainya. Kalau peradilan istimewa itu lebih condong khusus ya ke misalnya warisan dan lain sebagainya, lebih khusus menangani tentang mungkin tentang hak-hak anak gitu ya. Lanjut, setelah itu kita lihat sistem hukum di sana itu pada tahun 1911 itu Yordania memperlakukan the Ottoman Law of Family Rights sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 92 tahun 1951. Yordania juga pernah memperlakukan Qanun al-Huquq al-Ailah al-Urduniyah nomor 26 tahun 1947. Dan juga undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917 baik dari segi struktur maupun aturan rinciannya. Ya, sistem hukum. Undang-undang diperbaharui dengan undang-undang yang lebih lengkap dengan lahirnya Law of Personal Status atau lebih dikenal dengan istilah Konun Al-Ahwal Asyaksiyah nomor 61 tahun 1976 sebelum lahirnya Kodi. Konsep Hanafi ini menjadi rujukan paling utama di negara Yordania ini. Sistem hukum. Nah, reformasi hukum keluarga dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah usia pernikahan, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah. Kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Ya. Ya. Pasal 1 tahun konstitusi menyatakan bahwa orang Yordania sama di depan hukum dan bahwa tidak ada dan tidak akan ada diskriminasi di antara mereka dalam hak dan kewajiban berdasarkan ras, bahasa, ataupun agama. Usia minimum untuk menikah. Nah, di sana itu udah diatur usia legal minimum menikah, menikah dengan usia laki-laki minimum atau minimal 16 tahun. Dan untuk wanita itu 15 tahun. Lanjut, kita penerapan dan perubahan hukum keluarga Islam di dunia Islam ada 3 corak dalam penerapannya. Yang pertama, bentuk transformasi negara yang merubah bentuk perundang-undangan berlahan sesuai kebutuhan namun tidak keluar dari kaidah-kaidah dan metode istinbat seperti Mesir, Maroko termasuk yang kita bahas di sini itu Yordania.
bentuk konservatif. Nah, bentuk konservatif ini negara yang masih menerapkan sistem ini menganut mazhab dan tidak ada perubahan sama sekali. Ya, misalnya Arab Saudi dan Yaman itu tidak ada perubahan sama sekali, dia berpatok dengan satu mazhab. Nah, juga ada namanya bentuk sekuler. Nah, kalau sekuler ini negara yang menerapkan sistem sini menghukum keluarga ini dengan cara pembaruan yang kontekstual seperti Turki dan Bahrain. Tapi kita di sini termasuk dalam perubahan hukum ke Islam yang berbentuk transformasi, ya, dengan berbentuk perundang-undangan. Cerai. Nah, di sana saya bahas hak cerai itu agak sama ya, dan hak perceraian berdasarkan perselisihan. Hakim berusaha mendamaikan dulu pasangan itu. Jika perlembahan gagal, hakim harus menunjuk dua arbiter, satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri yang lagi akan berusaha untuk mendamaikan pasangan. Ya, hak penyelesaian setelah perceraian. Nah, ini diatur bahwa dalam perceraian tanpa sebab yang sah, hakim dapat memberikan ganti rugi mut'ah kepada istri. Iya, artinya suami, hakim akan menentukan atau akan menghukum si suami untuk memberikan ganti rugi, yaitu berupa mut'ah kepada istri. Mungkin ini agak sama di Indonesia juga seperti itu. Pengasuhan anak, hak dengan orang tua lansia, serta kakek dari pihak ayah jika ayah meninggal, dijamin pasal. Baik. Lanjut saja, pentingan periode perkembangan hukum keluarga di Yordania. Nah, ini perkembangan ya dari hukum di Yordania seperti apa. Tahun 1917 diberlakukan hukum keluarga Turki Konon Korol al-Hukuk. Konon Korol al-Hukuk al-Aila al-Osmaniyah atau dengan kata The Ottoman Law of Family Right selama 4 tahun. Hukum ini diberlakukan karena Yordania masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya, setelah itu beranjak ke tahun 1951 Undang-Undang Nomor 92 yang mulai berlaku di bulan Agustus, tanggal 15 Agustus tahun 1951 ini, Pon al-Hukuk al-Aila Yordania Family Right, lahirnya undang-undang ini menghapus undang-undang yang terdahulu yang mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab. Nah, isi undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917, baik dari strukturnya maupun aturan rinciannya. Nah, beranjak tahun 1976, Undang-Undang Nomor 61 merevisi Undang-Undang Nomor 92 tahun 1991 dengan nama Undang-Undang Hukum Status Perorangan atau yang disebut dengan Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Penasihat of Personal Status. Undang-undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas dalam membahas perkawinan. Keunikan sistem di sana di peradilan di Yordania, yaitu keunikan yang lain pada sistem peradilan di Yordania adanya pengadilan dokumentasi atau yang dikenal dengan istilah mahkamah tausik. Ada juga dengan pengadilan ini berwenang untuk membuat penetapan terhadap perkara volunteer atau non-contentious. Terkait seluruh sengketa ekonomi syariah yang terjadi akan diselesaikan di mahkamah nizamiyah dengan merujuk kepada ketentuan kode madani. Kesimpulan dari semua itu berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa pada awal penerapan hukum keluarga di Yordania, negara tersebut menggunakan aturan hukum yang diterapkan di Turki berupa The Ottoman Law of Family Right tahun 1917. Kemudian banyak melakukan pembaruan sampai munculnya atau lahirnya Qanun Al-Ahwal Syakhsiyah. Pada bagian ini pembaruan hukum terjadi pada bagian syarat usia perkawinan, yang menjadi 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Dan pentingnya status wali, meskipun mazhab Hanafi tidak akan menjadikan wali sebagai salah satu rukun perkawinan. Lalu masalah perjanjian perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, batalnya nikah beda agama kecuali pria dengan kitabiah. Perceraian harus dicatat juga di pengadilan. Jika tidak di sana itu maka akan terkena hukum pidana. Di sana itu tegas, ya. Kemudian masalah ganti rugi atas perceraian sepihak, kewenangan istri meminta cerai, dan yang terakhir adalah masalah wasiat wajibah, yakni jika seseorang meninggal dunia dan anak laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, maka ada sebuah kewajiban wasiat kepada cucu-cucunya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Mungkin itu yang saya dapat paparkan sedikit sekilas dari negara Yordania ini. Mungkin banyak kekurangan ya dari kata-kata ataupun dalam
PowerPoint yang saya buat. Saya dengan besar hati mohon dibawakan pintu maaf. Mungkin itu, lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.